Dia juga tampil menjadi sebagai tim hukum, tim lawyer yang melakukan pendampingan terhadap tahanan politik gitu ya. Dan exposure itu mungkin yang kemudian menjadi salah satu dugaan kami adalah menjadi alat pikat dari para peneror ini untuk kemudian menarget Andri gitu ya. Posisi Andri kan di Kontras sebenarnya wakil koordinator, dia pimpinan dan fungsinya advokasi. Betul. Jadi memang dia tuh wajah depan advokasinya Kontras, Mas. Oke, ya. Itu dan dalam banyak ruang-ruang publik memang Andri yang tampil ya selain Dimas ya gitu. Jadi dua orang ini memang yang menjadi wajah depannya Kontras gitu. Oke, kalau kita melihat ini artinya ada pengulangan ya dari Agustus kemudian sampai paling tidak sampai sekarang gitu. Ya. Sampai itu juga intimidasi kepada banyak influencer. Ya. DJ Doni. Betul. Shelly. Nah, di sini kemudian semakin terungkaplah bahwa intelijen bukan lagi sekadar mengumpulkan informasi, tapi juga terbukti kemudian melakukan teror kepada aktivis gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat ini pola lama. Dan ini teman-teman juga sudah menduga bakal mendapatkan serangan yang semacam ini ya. Kontras YLBHI ini kan sudah lahir sejak 70, Mas. Yeah. Kontras 58, tapi pola itu sebenarnya sudah membentuk semacam jejak. Peristiwa misalnya dulu Ambon, peristiwa Poso, peristiwa Operasi Naga Hijau, peristiwa pembunuhan Munir, peristiwa penyiraman air keras ke novel itu polanya sama. Dilakukan oleh aparat negara yang punya kekuatan, punya kemampuan untuk seperti itu. Sama mungkin nambahin, kayaknya karena faktor itu juga karena alasan historis YLBHI, Kontras dan masyarakat sipil lainnya, tapi juga jangan lupakan bahwa ada embrio kekuasaan yang masih pongah ya, Uncle Pram, Mas Rikang gitu ya, yang mana perlahan ini beberapa juga kita udah bahas bahwa sudah mengarah pada rezim otoritarian gitu ya, dan ini juga jadi salah satu bacaan. Saya beberapa kali juga ketika diundang sama teman-teman Bocor Halus menyampaikan bahwa ada ancaman militerisasi, ada ancaman kekuatan yang sangat-sangat otoriter, mengarah pada kekuasaan tangan besi gitu ya. Dan itu juga bisa jadi salah satu hal yang bisa kita baca sebagai sebuah ancaman atau pesan bahwa situasi hari ini tidak berlangsung atau mungkin tidak berhenti hanya di Andri. Tapi ini juga akan menjadi salah satu rangkaian teror yang apabila tidak ada penyelesaian secara menyeluruh, tidak ada pengusutan secara tuntas, ini masih akan terjadi. Fenomena penyerangan, bahkan kemarin saya juga dapat informasi beberapa teman-teman mahasiswa yang bersolidaritas terhadap penyiraman air keras pada Andri itu juga dapat ancaman secara digital. Artinya apa? Artinya ada kekuasaan yang hari ini merasa bahwa tidak nyaman dengan situasi kondisi yang ada hari ini.